Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasin comeback. Kali ini kita mau ngomongin soal-soal fisika UTBK ya. Yang saya ambil soal-soalnya itu dari soal-soal tryout kekinian yang ya katakanlah soalnya itu didesain mendekati mirip seperti kesulitan di UTBK yang konsep 20 soal ya di UTBK terakhir, yaitu 2019 yang ada sainteknya. Oke, kali ini saya akan bikin video dengan tajuk Winning Eleven, ngemil fisika episode pertama, dan insya Allah kita bakal ngomongin episode-episode berikutnya. Di episode pertama ini kita bakal ngomongin soal fisika UTBK cukup satu rumus ya. Ambismania mampir bentar aja sini, lumayan lah buat nge-charge wawasan amunisi fisika UTBK 2021. Kok gini sih, maksudnya apa? Oke, intinya ini saya lagi hunting soal itu mergokin ya. Ada soal-soal fisika yang cukup bisa dikerjakan dengan satu rumus aja, padahal levelnya level soal UTBK. Kok bisa? Ya iyalah, 20 soal 22,5 menit, masa iya soalnya susah semua gitu. Dan ingat, soal HOTS, High Order Thinking Skill, itu tidak mesti kita harus melibatkan banyak rumus sebenarnya. Bisa jadi karena konteks yang memang sulit dan memang kekinian itu membuat soal itu HOTS, dan tentunya bisa kita kadalin dengan mengerjakan cukup cepat karena memang cukup satu rumus kalau kita punya pemahaman yang bagus. Makanya kita biasakan yuk kenalin rumus-rumus ataupun kenalin soal-soal yang memang secara konsep itu cukup bisa dikerjakan dengan satu rumus. Mulai dari episode pertama ini. Check this out. Nomor 1. Oh ya, biar lebih efektif kalian hayati dulu aja soalnya dengan cara mempause video ini untuk kemudian ya denger-denger lah penjelasan dari saya dikit. Aduh, lagi pilek, maaf. Malam-malam lagi. Jadi langsung aja ya, kita punya clue di sini adalah aliran ya, yaitu pada shower ya, aliran air pada shower. Kita kalau mainan air pasti ingetnya fluida ya, kalau nggak digodok. Kalau digodok berarti mainan kalor biasanya. Dan udah keciri sebenarnya ini adalah aliran yang kita bakal analisisnya menggunakan luas permukaan karena ada data diameter. Jadi langsung aja A1V1 A2V2 ya. Rumus kontinuitas itu bisa dibikin banyak kalau memang lubangnya banyak, dan kalau lubangnya sama semua ukurannya bisa kita kalikan dengan jumlah lubangnya ya, karena shower itu kan lubangnya banyak tuh ya. Emang kurang kerjaan sih 25 dihitungin tapi nggak apa-apa, ini ceritanya lagi soal kontekstual ya. Nah, jadi boleh nih kita tambahin konstanta 25 karena emang ada 25 lubang yang diameternya sama ya, sehingga pertanyaannya V pada laju yang V pada lubang yang kecil yang ada 25 itu ya namanya V2 ya, dapat dikerjakan dengan begini saja ya. Jangan lupa data luas itu kita uraikan menjadi 1/4 πd kuadrat karena luas lingkaran lubangnya ya. That's right, nggak ada yang perlu dijelasin lagi karena cukup satu rumus. Next, nomor 2. Silakan pause untuk bisa menghayati soal yang lebih detail. Bentarin, rekaman udah belum ya? Oh, udah mulai jalan. Oke, nomor 2 itu kalau kalian curiga, ini kan mainan konstanta pegas yang kalau dicari pakai rumus standarnya itu kan tinggal F per delta X. F di sini kan karena beban yang merupakan massa kali gravitasi. Berarti ya udah dong, pakai salah satu beban jadilah W atau gaya, dan ini delta X-nya bisa dikurangin sendiri nih. Sentimeternya jangan lupa dibuat meter. Udah kelar, 50 Newton per meter. Ya, 10 cm kan 10-1 meter nih. Dan F-nya merupakan gaya berat, tinggal M kali G. M-nya itu jangan lupa kilogram, makanya di sini 0,5. Next dong. Nomor 3. Ngomongin cermin cekung dan dia cuma ngomongin R alias jari-jari kelengkungan. Otomatis kalau ada data R, kita punya data fokus ya. Jarak fokusnya otomatis setengah dari 60-nya. Setengah dari jari-jari kelengkungan. Terus bayangan terbentuk 2 kali lebih besar, berarti perbesarnya 2. Dari perbesaran 2 ini kita bisa tulis loh, S aksennya atau jarak bayangannya itu 2 kali jarak benda ya. Ini konsep ya. Kalau misalkan benda terbentuk 2 kali lebih besar daripada bayangan terbentuk 2 kali lebih besar daripada bendanya, maka ya jarak bayangannya 2 kali lipat jarak bendanya gitu. Ini konsep perbesaran. Udah, rumusnya kan rumus klasik begini aja ya. Fokusnya kita isi 30 cm, sebelah kiri kita selesaikan, dapat jarak bendanya 45 cm. Sekali lagi ya, ini 2S dari mana? Di sini nggak ada datanya loh. Datanya ada ya. Jarak bayangan itu 2 kali lebih besar daripada jarak benda ya gitu.
hanya satu rumus. Nomor 4, tegangan yang terukur di ujung-ujung baterai. Lah ini udah ada tegangannya. Oh sorry coy, tegangan di ujung-ujung itu identik dengan kata tegangan jepit. Dan kalau tegangan yang ada di tulisan itu namanya GGL. Tegangan di spesifikasi itu namanya GGL. Sedangkan tegangan jepit itu GGL dikurangin penurunan tegangan akibat hambatan alias I kali R. Ya udah cukup satu rumus. Ini hukum Kirchhoff pertama ya. Tinggal kayak gitu. Ya biasalah. 12 volt ya gitu. Lanjut, kita punya kalor karena ada suhu-suhuan. Tapi bentar. Dia ngomongin juga kecepatan coy. Mana ada kita kalor ngomongin kecepatan. Ya. Ingat, saya punya tips ya. Kalau kalian ketemu soal di UTBK atau di soal seleksi apapun dan di dalam soal tersebut dicurigai disinyalir ada dua bab yang bersatu menjadi satu pertanyaan, dan dua bab itu kemungkinan adalah pertama interaksi gaya, kedua konversi energi. Nah tinggal dipilah-pilih aja, ini kayaknya lebih nyambung ke energi atau ke gaya ya. Secara kalau ada kecepatan kita pasti identik dengan energi kinetik, dan kalau ada suhu-suhuan kita ngomongin energi kalor. Ya udah pede aja kita mainan konversi energi. Jadi ceritanya kalor itu tercipta akibat adanya tumbukan dari suatu energi kinetik ya. Jadi tumbukan itu ketemuan itu akibat dianya gerak itu kan punya energi kinetik. Ya udah setengah V kuadrat sama dengan MC delta T. Wah pak bulit, ini mah bukan satu rumus, ini mah dua rumus gitu. Kan judulnya satu, rumus konversi energi gitu. Energi apa jadi energi apa, ya cukup satu rumus lah. Ini rumus-rumus pasaran dari SMP lagian ya. Oke, to the point aja nih. Ini dijeberin, M nya bisa dicoret gitu kan. Semua data ada, tinggal delta T nya nggak ada dan ditanya. Ketahuan tuh delta T 1 derajat. Tapi masalah belum sampai selesai. Kita punya kebingungan ini berkurang atau bertambah ya. Nah logikanya aja dijalankan ya. Logikanya kalau misalkan numbuk itu kan ngegesek ya. Ngegesek itu ya kemungkinan terbesar adalah jadi nambah panas dong. Berarti suhu bertambah 1 derajat gitu. Lanjut, gas ideal. Oke, banyaknya gas itu interpretasinya macam-macam ya. Bisa ke jumlah partikel, bisa ke jumlah mol, bisa juga ke massa. Nah kalau bingung, biasakan kalian bacain satuan di opsi. Itu akan menjelaskan apa yang kalian cari. Ini jelas-jelas ada kilomol ya, berarti yang ditanya adalah jumlah mol. Oke, kalau gas ideal sih jeberin aja dulu gas idealnya PVNRT ya nggak? Tapi kayaknya nggak bisa kalau PVNRT. Nah kita ada kata-kata usaha nih. Mana? Nah usaha. Coba aja kita jeberin rumusnya usaha. P kali delta V. Tapi dari rumus P kali delta V kita kan nggak punya N, nggak punya jumlah mol. Makanya P kali delta V itu ganti sama NR delta T dari rumus gas ideal ya. P kali delta V itu kan sama dengan NR delta T di rumus gas ideal gitu. Jadi ya udah nih, ketemu ada N nya kan muncul, delta T nya ada. Mana delta nih, delta T, temperatur gas naik, berarti ini adalah perubahan suhu delta T. Masukin otomatis R kecoret, W nya udah ada 100, W nya itu 8,4 ya gitu. Walaupun ini ada kata-kata tekanan, ini godaan ya, karena dalam rumus tekanannya kita nggak bisa nemuin jumlah mol, jadi harus dikonvert P delta V itu jadi NR delta T ya. Nah dari sini kita udah dapat semua datanya, ya udah dapat N nya 2/3 kilomol ya. Di sini kan kilomol, jadi ya ngikutin jawabannya kilomol. Pak ini mah dua rumus satu lah, anggap aja ini sepaket ya. Yang namanya gas ideal sih ibaratnya PVNR delta T sama yang kayak ginian itu ya harusnya inget. Anggap jadi satu rumus. Tapi kan asli satu rumus tuh juga ya singkat gitu ngerjainnya ya. Number 7. Oke, taraf intensitas 40 meter yang awalnya 4 meter. Jadi mah rumusnya langsung kayak gini kan. Set. Pak ini kok rumusnya lain? Iya ini kan dasarnya memang plus log R1 per R2. Ini maaf lognya 2. Log. Ini harusnya 1 ya. Ini lebay. Jadi R1 per R2 nya masukin aja. Ya nanti kan 4/40 tuh 10 pangkat min 1 dikuadratin jadi 10 pangkat min 2. Min 2 nya ke depan. Jadilah 60 min 20 40 desibel ya. Kalau yang mau pakai versi lebih enaknya ini min 20 ya, min 20 log R2 per R1. Nggak usah ada kuadratnya karena 2 nya udah ke depan sama 2 nya di atas ya gitu.
Pokoknya ada beberapa versi, yang penting satu rumus dong. Dapat jawaban 40 desibel D. Next, menuju 11. Besar gaya. Lah, gayanya kan tinggal kaki per R kuadrat, tapi ada permitivitas relatif. Masih ada yang belum tahu atau suka ada yang lupa. Intinya kalau ada permitivitas relatif, nanti taruh di bawahnya K ya. Oke. Jadi K per epsilon kaki Q per R kuadrat. Udah tinggal dihitung. Asal jangan lupa aja mu-nya itu jadi 10-6, terus cm-nya itu jadi meter ya. Dan epsilon alias permitivitas relatif taruh di bawahnya K ya. Satu rumus saja. Sekarang besarnya energi yang dilepaskan akibat penggabungan. Oh, ini reaksi fusion ya. Jadi yang namanya gabung itu kan X tambah Y sama dengan XY gitu ya. Nah, katanya XY nya itu jadi 49. Padahal masa sebelum bergabung itu 28 tambah 29. 28 tambah 29 kan 57. 57 kurangin 49 itu kan ada selisih. Tuh, 57 kurangin 49 ada selisih. Ya udah, energinya adalah itu gitu. Energi yang dilepaskan. Ya. Ulangin. Jadi yang namanya energi awalnya kan 28 tambah 29 tuh. Ya enggak? Dan energi yang dilepas itu adalah akhir kurangin awal. Ya, akhir 49, awalnya 57. Jadi ada selisih 8 nih. 8 itu adalah energi yang dilepaskan. Ih, tambah-tambahan doang ini mah. Ya. Next. Maklum ya, lagi cold sambil play record. Jadi saya lagi cold play nih. Oke, ini kelihatan banget ya. Mutar batu di atas kepala itu berarti putarannya horizontal dong. Ngeri aja kalau mutar batu di atas kepala tapi vertikal. Ya, ini bisa dilogik lah ya. Jadi dengan kondisi horizontal putarannya, maka kita cuma punya satu gaya, yaitu gaya tegangan tali dalam konteks MA. Ulangin. Kan analisisnya pasti sigma F MA ya. MA yang berlaku kalau gerak melingkar adalah MASP. ASP-nya ada dalam sumbu X, maka gayanya yang kita perhitungkan hanya ada gaya di sumbu X, yaitu tegangan tali. Oke, kita jeberin ASP-nya jadi omega kuadrat kali R, sehingga kita bisa dapetin pertanyaannya, yaitu kecepatan sudut. Masukin aja semua angkanya dan dapat omega 5 radian per second. Pak, ini mah beberapa rumus atuh. Lah, konsepnya mah samalah rumus hukum Newton ya. Dengan kalian yang sudah ngetrain berlatih dan kalian juga udah merasakan ini kelas 10, ingatlah ya, ASP itu rumusnya apa. Terus ini konteks gerak melingkar itu berarti M-nya MASP gitu. Jadi intinya ini masih satu rumus, sigma F sama dengan MASP. Next, ini angetan banget ya. Listrik statis, dia minta potensial listrik doang di tengah-tengah. Seperti yang kita tahu, potensial listrik dan energi potensial listrik itu skalar. Jadi kalau ada pertanyaan, langsung jumlahin aja semuanya. Kalau memang potensialnya ada beberapa biji, ya kita tahu ada beberapa biji lah, karena ada muatannya yang nggak cuma satu, ada 4. Berarti kita hitung 4 kali. Untuk muatan 1, 2, 3, 4. Jaraknya juga masing-masing diperhitungkan. Karena ini bujur sangkar, jaraknya berarti sama semua dong ya. Dan Q-nya wajib dimasukkan tandanya juga. Bedanya soal skalar di listrik statis sama soal vektor adalah, kalau di soal vektor tanda plus minus nggak usah masuk hitung-hitungan karena bakal ditentukan di awal untuk mainan arahnya. Berhubung ini soal skalar, jadi ini angka minnya masuk juga ke sini ya. Tuh. Jadi Q3-nya kan min 1 nih, Q4-nya juga min 1, masuklah sini gitu. Ini kita gabungin Q-nya ya, karena memang beda-beda, tapi R-nya kita keluarin karena sama. R setengah R akar 2 tuh dari mana? Dari setengah diagonal bidang. Jarak P ke Q1, jarak P ke Q4, dan ke semua muatan itu kan sama, yaitu setengah diagonal bidang. Ya udah dihitung aja diagonal bidangnya. Diagonal bidangnya R akar 2. Berarti jarak dari P ke Q1 itu kan setengahnya dari diagonal bidang. Ya udah dapat jawaban. Kalau begini mah cukup satu rumus ya. Ini mah bukan rumus, ini adalah konsep matematis yang nemenin setiap kalian ngerjain soal fisika. Jadi jangan protes karena ini emang ya masih standar. Oke, Winning Eleven-nya udah kelar. Terima kasih udah bahasin bareng-bareng. Sampai jumpa di episode kedua. Episode kedua kita bakal mainan cemilan yang lain, yaitu soal fisika UTBK cukup tahu aja. Maksudnya kita nggak usah ngitung loh. Ya, lebih aneh kan?